Halo Mama, Assalamualaikum. Kali ini aku mau sharing tentang cara memandikan bayi yang baik dan benar. Pertama-tama kita bersihin dulu alat kelamin bayinya. Kalau bayi perempuan baru lahir itu biasanya banyak lemak putihnya di area kelaminnya. Kita bisa bersihkan dengan kapas cebok dan air matang yang hangat. Jangan ragu untuk membersihkannya dengan cara kita buka alat kelamin bayinya. Terus kita bersihkan dengan kapas cebok ini dengan arah dari atas ke bawah, seperti ini. Nah, angkat lemak-lemak putihnya. Setelah itu, kita basuh wajah bayinya dengan air hangat. Nah, ini waslapnya ini belum pakai sabun ya, jadi masih air bersih hangat aja. Kita usap dari atas ke bawah karena bagian yang paling bersih itu kan di atas, jadi kita usapnya dari atas ke bawah. Nah, bagian yang lagi nggak kita basuh itu bisa kita tutup dengan kain pernel supaya bayinya nggak kedinginan. Jadi prinsip memandikan bayi itu cepat, lembut, dan menjaga kehangatan bayi ya. Setelah itu waslapnya baru kita kasih sabun secukupnya. Dan sabuninnya juga sama dari atas ke bawah, dari bagian yang paling bersih ke arah bagian yang lebih kotor, seperti ini. Jangan panik kalau bayinya nangis pas dimandiin, karena nggak apa-apa, bagus olahraga untuk kesehatan paru-paru dan jantungnya. Setelah beres bagian kepalanya, kita lanjut sabunin bagian badan sampai ke bawahnya. Bagian tali pusar kalau belum puput juga jangan lupa disabunin ya, jangan ragu untuk disabunin. Karena tali pusat ini juga sekarang prinsip perawatannya adalah bersih dan kering. Jadi setelah dimandikan nanti dikeringkan lagi tali pusatnya dengan handuk. Jangan lupa punggungnya juga kita sabunin, kaki, dan terakhir baru alat kelaminnya kita sabunin. Setelah itu kita ambil waslap yang bersih dan kering, lalu kita usap bayinya dengan waslap yang bersih dan kering supaya nanti pas kita gendong bayinya ke bak mandi itu nggak licin. Setelah kering, kita angkat bayinya dengan cara tangan kita menopang kepala dan leher bayi. Lalu pergelangan tangan kita menjepit bagian lengan dan bahu bayi supaya kalau licin itu nanti bayinya nggak langsung jatuh. Nah, seperti ini. Lalu bayinya dibilas dengan air hangat. Jangan lupa bagian badan dan kepala bayi juga dibilas ya dengan air hangat. Setelah itu kita balikan badan bayi dengan cara seperti ini. Nah, tangan kita selalu menjepit bagian lengan dan bahu bayi supaya tidak licin, jadi nggak merosot gitu. Kita bilas bagian punggung bayi, kepala bayi, semua sampai ke bawah. Alat kelaminnya jangan lupa dibilas. Sampai dirasa udah tidak licin, lalu kita balikan lagi dengan cara seperti ini. Nah, selalu ya, tangan kita menjepit bahu dan lengan bayi lagi. Nah, setelah itu kita simpan di handuk yang udah kita siapin. Lalu kita keringkan.
Dikeringkan dari bagian kepala sampai ke badan bayi supaya bayinya tidak kedinginan sampai benar-benar kering. Setelah itu kita jangan lupa ya, sebelum mandi tadinya udah harus menyiapkan pernel, baju, kaos dalam sama si popok bayi supaya setelah bayinya beres mandi kita udah bisa langsung bajuin bayi dengan cepet gitu, nggak nyari-nyari lagi, dan udah diposisikan seperti ini. Pampersnya jangan lupa disiapin, lalu kita pindahkan bayinya ke kain yang kering karena handuknya kan basah ya, lebih mudah bikin bayi kedinginan. Jadi kita pindahkan ke kain yang kering. Setelah itu kita pakaikan pampers bayinya. Pertama-tama harus pampers bayinya dulu ya, karena supaya dia nanti nggak bocor. Jadi pampers bayinya dulu kita selamatkan dulu supaya tidak bocor. Baru kita pakaiin telon di bagian dada, perut, sama bagian punggungnya supaya lebih hangat. Kalau misalnya bayinya alergi minyak telon, nggak pakai minyak telon pun nggak masalah ya. Jadi langsung pakai baju. Lalu kita pakaikan kaos dalam bayinya. Sekarang udah nggak boleh pakai gurita ya, jadi bisa diganti dengan kaos dalam biar bayinya lebih hangat. Setelah itu kita pakaikan baju bayinya, tapi ini bajunya nggak kayak baju bayi ya, bajunya udah jumper. Padahal bayinya masih bayi baru lahir, baru usia 2 minggu. Ya, kita pakein bajunya supaya bayinya nggak kedinginan. Setelah itu, sekarang kita bedong bayinya. Nah, tutorial cara memendong bayi yang baik dan benar udah pernah aku share juga ya di video sebelumnya. Caranya seperti ini. Kainnya sebelumnya dilipat segitiga dulu, terus kita lipat ke sebelah sisinya, diselipkan ke bawah, lalu kita lipat lagi ke sisi lawannya, lalu kita selipkan lagi ke bawah. Baru sisi yang di bawah ini kita lipat ke atas hingga membentuk segitiga seperti ini dan kita selipkan lagi ke bawah. Ini bayinya memang lahirnya besar sih, 4 kilo lebih. Jadi memang di bedong tuh udah kayak bayi sebulan 2 bulan gitu, udah kegedean. Dah selesai. Sekarang kita mau bersihin kuping bayinya. Untuk membersihkan kuping bayi itu nggak boleh sampai ke dalam ya Bu. Jadi di daun telinganya aja seperti ini. Nih, karena bayi itu ketika menyusui nanti si kotoran telinganya itu keluar sendiri turun ke bawah. Jadi ketika kotoran telinganya turun ke bawah kita bersihkan pakai cotton bud seperti ini. Sampai benar-benar bersih. Terus sekarang kita mau potong kukunya juga. Potong kuku bayi ini aku lebih suka pakai yang satu set kayak gini. Ada untuk potong kuku
newborn, ada untuk kikir kuku, ada untuk ngambil kotoran hidung, ada untuk potong kuku yang untuk 3 bulan ke atas. Untuk newborn aku lebih suka pakai yang gunting seperti ini. Nah, kita potong kukunya mumpung bayinya tidur. Potong kukunya ini seperti biasa ya. Kenapa aku lebih suka yang gunting ini? Karena dia lebih minim untuk mencederai kulit bayi gitu. Si kulit bayinya kita dorong ke bawah, kita tarik ke bawah, terus si bagian kukunya kita gunting. Lebih gampang sih sebenarnya pakai yang newborn kayak gini dan lebih aman. Memotong kuku bayi ini sebaiknya pas kondisi si bayinya lagi tidur ya, supaya si bayinya lebih tenang, tangannya ini nggak gerak-gerak, dan mama bisa lebih hati-hati pas motong kuku bayinya. Karena si jari-jari bayi ini kan masih lembut banget dan masih kecil banget, kuku-kukunya masih rawan banget buat tercobek si gunting kuku gitu, jadi bahaya juga. Jadi lebih baik pas lagi tidur pules gini ya, supaya lebih santai. Setelah selesai kukunya digunting, kita kikir supaya si kukunya ini nggak tajam, karena kan ini udah usia 2 minggu ya, udah tidak direkomendasikan lagi untuk memakai sarung tangan bayi. Jadi sebisa mungkin si kuku bayi ini harus pendek dan nggak tajam supaya nggak nyakar-nyakar mukanya. Jadi kalau bayi sering nyakar-nyakar muka, itu solusinya bukan pakai sarung tangan bayi ya Bu, tapi kukunya itu dipotong dan dikikir supaya tidak tajam. Karena usia segini dia udah akan memasuki fase oral, jadi si tangan ini udah nggak boleh ditutupi sarung tangan. Nah, itu tadi serangkaian dari memandikan bayi, membersihkan telinga bayi, membersihkan vagina bayi, dan menggunting kuku bayi yang baik dan benar untuk bayi baru lahir. Semoga video ini bermanfaat ya. Makasih Mama udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.